Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak, Ibu, Om, Tante, Kakak, adik sekalian. Minggu ini minggu yang sulit untuk robot saya ya. Jadi pasar Amerika amburadul, Eropa juga seperti itu. Hey, tapi pada akhirnya robotnya sukses untuk menyelesaikan trading-trading tersebut. Cuman memang nilai drawdown-nya menjadi bertambah. Sesulit apa minggu ini kita akan cek bersama-sama ya. Jadi saya review lagi, kita menabung di bank ya, kemudian bank tentunya sekolahin duit kita ya, untuk mendapatkan, interest, dari situlah kita dapat bunga bank, ya. Ketika kita melakukan deposito atau kita melakukan investasi, bank menawarkan, oke 5%, 10%, rate of return, apa yang dilakukan oleh bank, bank tentunya menyekolahkan uang kita itu, tentunya saya yakin banget ini melalui trading. Nah, disinilah saya akan coba mencoba untuk me-mimic apa yang dilakukan oleh bank, tetapi dengan robot, saya sendiri ya. Tentunya bank itu punya finansial yang cukup kuat, fundamental finansialnya cukup kuat. Kenapa? Karena kita kenal yang namanya istilah, smart money. Smart money mereka adalah institusi-institusi besar yang bisa, menggelontorkan uang untuk mengubah arah pergerakan pasar ya, untuk sementara waktu. Nah, kalau saya bermain di level yang kecil, apakah bisa saya meniru metode itu ya? Bukan metode, smart money-nya, tetapi metode mengendalikan resikonya, ya. Oke, kita lihat bersama-sama reviewnya tanggal 25 Maret 2023 atau di minggu ini ya. Saya katakan ini adalah minggu yang sulit. Jadi, overview dulu, minggu ini saya mendapatkan 139 atau $140 di totalnya, dan itu paling banyak saya dapatnya dari, OctaFX yang pertama seperti minggu kemarin seperti biasa ya, karena dia memang, take profit-nya juga paling besar dan juga jumlah lot-nya yang paling besar ya. Untuk persentase gain-nya lumayan baik di sini dan ini sangat, menarik melihat yang FX Pro karena dia punya, eee eee, gain-nya di minggu ini cukup baik ya. Dan juga pendapatan dia itu $21 itu mirip-mirip dengan OctaFX yang kedua. Nah, secara keseluruhan all time saya sudah, mendapatkan gain sebesar 2.781, 2.782. Total investasi saya selama ini saya belum melakukan investasi lagi ya, terakhir itu di awal Maret kemarin dan nanti saya akan lanjutkan lagi di Februari. Investasi mungkin langsung di OctaFX yang satu saja. Dan oke, total investasi saat ini adalah sekitar 5.800 atau 5.900 $, dan gain saya secara keseluruhan sudah 47 dan di sini yang, juga yang menarik adalah di OctaFX 1, 68,1% gain saya terhadap investasi di OctaFX yang pertama ini. Nah, itulah kenapa saya memutuskan untuk investasi di sini, karena kelihatannya ini risikonya sudah rendah sekali ya. Jadi saya, akan naikkan dia, mungkin kita bisa turunkan, gain to investment ratio-nya. Balance kelihatan, hampir 4.000 di OctaFX, 1, kemudian 2.000-an, di OctaFX 2, di FX Pro 1.200 dan 1.100 untuk di, MEFX. Jadi total balance semuanya sudah 8.586. Good. Nanti saya akan jelaskan sulitnya di mana ya minggu ini. Nah, sekarang kita, overview dulu week yang sekarang ini ya. Ini kita lihat selama 1 bulannya, ya. Kalau kita lihat sampai dengan akhir minggu ini, di bulan Maret sendiri, akhir minggu sekarang ini, saya punya OctaFX 1 itu sudah melewati, gain dia di bulan Februari. Ini sudah melegakan ya. Kemudian, karena memang saya tidak mengubah apa-apa di OctaFX 1, tetapi memang di OctaFX 1 atau akun yang lainnya itu saya ubah, settingan robot sehingga dia menjadi super konservatif versi 1, mmm, dan, dia semuanya jatuh ya, bulan Februari ke Maret ini jatuh dari Februari, lebih kecil semuanya. Dan ini sudah kelihatan memang OctaFX 2 masih lead sedikit, kemudian ada FX Pro, kemudian ada MEFX ya diikutin seperti itu. Ya jadi, seberapa besar saya sudah dapat saya kumpulkan bulan ini sudah total sampai di minggu ini adalah 526 atau $527 ya. Mungkin ekspektasi saya,
kira-kira sampai tanggal 31 nanti itu sekitar, ya 550-an ya, paling enggak 550 dapat. Oke, selanjutnya, kita bandingkan minggu kemarin sama minggu yang sekarang ya. Ini dari sisi, gain-nya. Minggu kemarin tuh bagus sekali ya, walaupun carut-marut pasar Amerika dan ternyata di sini saya mainnya euro US dollar di OKTFX1 dan itu lebih baik dibanding yang sekarang dan memang lebih tough lagi nih, yang, minggu ke-12 ini. Eee, Hasilnya rata-rata lebih rendah ya kalau kita bandingkan dan gain saya minggu kemarin 2,1 sekarang cuman 1,7%. Iya, dan gain harusnya nih di OKTAFX1 kalau kita lihat saya selalu coba mengacu ke di sini, 3,29 di minggu kemarin, minggu sekarang 2,17. Jadi memang, sedikit lebih tight ya. Nah disinilah perbandingan antara kenapa saya bilang minggu ini tuh sangat challenging ya. Ini kita lihat minggu kemarin nih, bentuknya. Ini minggu kemarin, minggu sekarang, minggu kemarin, minggu sekarang. Oke, minggu kemarin kita lihat dulu yang waktu efek satu naik nih sampai di 11 berapa nih, mungkin 12-an gitu, jumlah open trade ya di minggu ini, kemudian dia jatuh. Jadi main terakhirnya itu di sekitar kurang dari 5 yang open ya. Dan saya akibat kenaikan jumlah open trade itu saya punya drawdown naik sampai menjadi 17% di sini, ya. Tetapi di OKTAFX2 clear, tidak ada terjadi apa-apa, setiap transaksi tertutup dengan sangat baik di hari yang sama, jadi nol semuanya, tidak ada open trade di sini. Di FX Pro, itu kenaikan memang open trade untuk yang Euro GBP, memang ini sudah mulai jelek nih, performa Euro GBP pasarnya. Saya trade sampai 10 dan itu masih berlangsung di minggu ini, di minggu kemarin ya, minggu kemarin itu, masih terbuka. Itu membuat saya punya drawdown itu menyentuh 10% juga yang untuk yang, Euro GBP, tetapi yang untuk Euro USD tidak ada masalah, tidak ada open trade sama sekali, setiap hari ada dia open, dia selalu close, open, selalu close, jadi setiap hari. Jadi problem kita itu adalah sebenarnya di, Euro GBP nih sekarang ini. Ini juga di Monex itu Euro GBP naik ya. Euro GBP naik, eee apa, open trade-nya dan itu membuat drawdown saya juga ikutan naik ya. Oke, mohon maaf saya ganti dulu ke ini, laser pointer, right. Nah, apa yang terjadi? Kita perhatikan yang di sini ya. Nih sekarang dia awalnya main di 2 dia naik lagi menjadi 8 di sini problemnya. Untungnya untuk yang forex, OKTAFX1 ini tidak terjadi kenaikan drawdown lagi, dia masih stable di situ aja, artinya lebih rendah berarti drawdown yang terbentuk ya. Jadi saya masih diuntungkan di sini, ini juga Euro US dollar yang kedua yang saya mainkan di mana, di, OKTAForex 1 ini juga tidak mengubah saya punya posisi drawdown masih sama. Nah yang jadi kemudian, eee, isu sedikit adalah di OKTAFX2, di sini tidak ada, bayangkan dari tidak ada di week 1 menjadi ada di week 2 dan itu naik-naik terus sampai di akhir minggu ini masih terbuka. Nah, apa yang terjadi GBP US dollar saya itu ternyata naik ya, tapi memang masih di bawah 2% tetapi naik ya. Yang sementara euro US dollar tuh nggak ada masalah ya, stay aja dia. Walaupun dia ini ada euro US dollar ada naik nih apa, open open trade yang masih terbuka sekitar 2 di sini dan itu tidak mempengaruhi saya punya drawdown, nilainya masih sekitar 4%. Yang open trade yang GBP USD naik ke atas sampai ke 3, dia punya drawdown naik menjadi hampir 2%. Jadi masih under control lah sama si robot ya. Kemudian yang ketiga lagi adalah yang, apa, yang FX Pro. FX Pro ini kalau kita lihat di sini dia, 10 ya yang open trade-nya sekitar 10, yang Euro GBP, Euro USD nggak ada masalah ya. Tetapi begitu di minggu ke-12 itu dia, naik lagi
lebih tinggi lagi sampai ke mencapai 12 dan itu membuat saya punya nilai drawdown naik di atas 10% di sini ya. Ini untuk yang Euro GBP, tetapi yang, Euro US dollar itu masih flat-flat saja, walaupun saya ada, open di sini robotnya itu open trade sampai akhir minggu ini dan masih terbuka sampai sekarang itu sekitar tiga ya, sementara yang Euro GBP yang masih terbuka sampai sekarang itulah 2 ini untuk FX Pro. Tetapi ya oke yang naik drawdown-nya itu hanya Euro GBP. Untuk yang Monex sama case-nya, kita balik lagi ke week 11. Dia naik terus nih Euro GBP, membuat drawdown tuh naik ya sampai 8%. Kemudian masih naik lagi, menuju hampir ke 10% di sini. Kenapa? Karena ini ada naik nih sampai 12 bukaan trade oleh si robot, baru kemudian jatuh. Ya di sini, di sinilah dapat keuntungan yang besar di sini karena dia banyak sekali trade kemudian tertutup semua ya. Dan ini adalah pasar Euro GBP. Kemudian terbentuk juga Euro USD yang naik di sini dan masih terbuka sampai sekarang mereka ada 3 dan 2 ya. Euro GBP-nya 3 yang masih terbuka dan, Euro USD-nya 2 yang masih terbuka. Dan tidak ada masalah untuk drawdown di Euro USD masih sama-sama, tetapi yang ada kenaikan itu adalah Euro GBP. Oke, jadi di situ challenge-nya yang saya hadapi, tapi di sini juga mengkonfirmasi robot saya bisa mengatasi hal itu. Jadi settingan robotnya cukup baik sampai sejauh ini dan saya sedikit ketar-ketir itu masih justru yang di Okta FX1 ya, apakah ini nanti selesai, bukan 5 selesai, atau nanti akan nambah lagi. Tergantung juga pergerakan pasar ya, masih jelek banget nih pasar Amerika. Alright, settingan robot nggak ada masalah, masih sama seperti biasa ya, seperti minggu kemarin. Kemudian settingan akun juga masih sama seperti kemarin, tidak ada. Jadi planning saya adalah minggu depan, akhir bulan, begitu masuk, di 1 April saya akan, top up lagi yang Okta FX1. Alright, oke kira-kira begitu saja dari saya ya Bapak Ibu sekalian, kakak adik, om tante, mudah-mudahan bermanfaat dan informatif. Take care.